Siap ya. 3, 2, 1. Mari buka bersama dengan saya Amsal 25 ayat yang kedua. Amsal 25 ayat yang kedua. Sudah? Saudara mesti baca Alkitab supaya terbiasa ya. Walaupun nggak ada Alkitab ya nggak punya kitab suci ya, saudara bawa iPad suci atau handphone suci, gitu, handphone suci. Baik, mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang kedua. Mari baca. 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih masalah terjadi hal-hal yang begini nih, pandemi. Seumur hidup mungkin seusia saya baru pertama kali di dunia ini. Pertama kali dunia, enggak saudara, berulang kali. Pada waktu zaman Nuh, Kejadian pasal 6, Tuhan menghukum seluruh dunia. Tapi Tuhan menyisakan ada Nuh dan seluruh keluarganya yang mendapatkan kasih karunia. Kelaparan pernah terjadi menimpa seluruh bumi zaman Abraham. Sampai Abraham termasuk Israel juga mengalami kelaparan sampai dia menyingkir ke Mesir. Pada waktu Ishak juga mengalami kelaparan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa sampai zaman Yusuf juga terjadi kelaparan yang menimpa begitu dahsyat. Pertanyaannya adalah, masa sekarang yang kita alami ini adalah masa di mana semua orang bertanya di situasi, karena kita tidak pernah mengalami. Kita hanya bisa tahu kalau Tuhan membukakan. Sebab Amsal 25 ayat 2 katakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, sedangkan kemuliaan raja, saudara dan saya itu menyelidiki, pengen tahu segala sesuatu yang terjadi. Jadi selama itu masih punyanya Tuhan, itu masih rahasia. Tapi kalau Tuhan sudah mau membuka, maka itu menjadi bagian kita. Nah, saya ingin menyampaikan minimal, mari buka Mazmur pasal 76. Ayat yang ke-7, 3 ayat saja. Saya ingin mendasari kita renungan 15 menit lah. Mazmur 76, ayat 8, 9, dan 10 ya. Saudara yang bawa Alkitab ya, saudara baca, supaya saudara bukan berdasarkan perkataan, tapi saudara based on Bible. Saudara belajar dari firman. Saya baca ayat yang ke-8. Dahsyat Engkau Tuhan. Siapa yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Wow. Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu. Bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua orang tertindas di bumi. Dahsyat Engkau, siapa yang tahan berdiri di hadapan-Mu saat Engkau murka? Saat Engkau memperdengarkan keputusan-Mu, bumi takut dan tertegun. Nah, saya kembali ke tadi. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa ada pandemi COVID-19? Itu pasti Tuhan mengizinkan. Kalau sudah berkata dengan kata lain gini, iblis yang melakukan, tapi Tuhan yang mengizinkan. Pertanyaannya, kan bikin susah semua Pak. Saudara, kalau pandemi seperti ini yang susah bukan hanya orang yang nggak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan juga ikut-ikut harus dirumahkan. Pada waktu Nuh mengalami bencana, mengalami air yang turun hujan 40 hari, dia juga sama mengalami hujan yang sama. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan goncangan terjadi?
Saya ingin menyampaikan at least ada 4 hal yang Tuhan buka kepada saya. Dan 4 hal ini, saya berdoa supaya saudara tidak jadi cemas, justru saudara bisa meredefinisi ulang. Kayak begini nih, saudara harus meredefinisi ulang bisnis kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, hidup kita. Ada 4 ya, kenapa Tuhan mengizinkan goncangan terjadi. Nomor 1, Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Nanti bacalah supaya cepat ya. Kenapa Tuhan izinkan goncangan? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Jadi tujuan pertama Tuhan membuat goncangan supaya Tuhan bisa lihat mana yang tergoncang dan mana yang tidak tergoncang. Tapi Tuhan mau lihat yang tidak tergoncangkan, dan Alkitab tulis dengan jelas yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mau tidak tergoncang di tengah goncangan, nah kita mesti harus meredefinisi ulang. Di tengah krisis, ada bisnis yang dari tahun 2015. Krisis ini sebenarnya dialami dengan era yang disebut dengan disruption era, atau perubahan gangguan dalam perubahan ekonomi, perubahan pola bisnis, pola pembelian dari masyarakat. Orang berkata begini, wow kita nggak ada jualan, mal-mal menjadi penjual-penjual glodok menjadi dosa. Itu tahun 2015 sudah mulai itu krisis jadi. Tetapi ada orang di tengah krisis 2015, 2016, 2017, 2018, dan sekarang masuk 2020. Ada perusahaan yang diberkati, ada perusahaan yang goncang, ada perusahaan yang hidup segan mati tak mau. Ini semua ya, keluarga juga gitu, kerja juga gitu. Pelayanan juga begitu. Pelayanan saya ditanya oleh banyak sekali pendeta, gembala. Pak, gimana Pak? Tadi tahun 2015. Persembahan ke gereja gimana Pak? Kalau kira-kira menurut saudara, kalau ada goncangan di dalam dunia bisnis, berarti gereja kira-kira ada sangkut pautnya nggak saudara? Pasti. Jadi pendeta yang sudah senior ya datang kepada saya dan tanya, Pak, gimana Pak gereja di WTC? Dari tahun 2015 ini gereja, saya sebutnya persembahan aja ya. Persembahan mengalami penurunan yang begitu tajam, Pak. 2015 tuh. 2016 lebih parah lagi, 2017, 2018. Apalagi 2020. Pada waktu saya mendengar itu, berarti tidak jaminan, dengarkan ini ya. Tidak jaminan perusahaan milik anak Tuhan, gereja dilayani oleh hamba Tuhan, tidak jaminan tidak tergoncang. Sebab yang tidak tergoncang apabila saudara dan saya melakukan bisnis, hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, mengikuti, perhatikan, pertama, nilai kerajaan. Karena yang tidak tergoncang itu adalah kerajaan Allah. So, saudara dan saya mesti menghidupi nilai kerajaan. Kalau saudara bisnis misalnya nih ya, kenapa kok ternyata setelah dicek, kenapa kok goncang? Ternyata selama ini bisnisnya tidak memakai nilai kerajaan. Nilai kerajaan itu apa? Jujur, hidup dalam kebenaran, penuh integritas. Kalau janji, ya, if yes, say yes, if no, say no. Tidak pernah tilep orang, tidak pernah injek orang. Waktunya bayaran harus dibayar. Itu nilai-nilai kerajaan. Nah, kecuali nilai, jadi kalau perusahaan atau pekerjaan atau bisnis atau pelayanan tetapi tidak menggunakan nilai kerajaan, maka pasti akan tergoncang di tengah goncangan. Sebab makna daripada goncangan yakni Tuhan ingin melihat mana yang tergoncang dan mana yang tidak tergoncang. Nah, Pak, bagaimana supaya tergoncang? Harus menghidupi nilai kerajaan. Oke, yang kedua,
saudara mengoperasikan bisnis, mengoperasikan pekerjaan, mengoperasikan pelayanan harus sesuai dengan SOP kerajaan. Cara kerja surga. Perjanjian lama itu ada 613 perintah. Yesus cuman mengpres itu menjadi sebuah SOP kerajaan. 2 saja yang harus saudara saya ingat. Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40 berkata begini. Apa sih Pak SOP atau standar operation prosedur kerajaan surga? Love God, kasih Tuhan. Yang kedua, kasih sesama. Nah, sekarang saudara, masa-masa seperti ini, itu adalah masa di mana saudara dan saya harus meredefinisi ulang. Apakah pada waktu kita mulai diberkati Tuhan, apakah kita makin mengasihi Tuhan apa tidak? Apakah kita setelah diberkati Tuhan makin mengasihi sesama atau tidak? Kalau kita makin diberkati Tuhan, makin diangkat Tuhan, diposisikan Tuhan naik, malah makin jauh dari Tuhan. Saudara, lewat goncangan ini orang cari Tuhan. Makanya makin banyak orang berdoa, makin banyak orang mendengarkan firman. Biasanya kalau saya khotbah setiap minggu cuma 15.000 aja yang, karena jemaat sekitar 15.000. Tapi waktu kemarin saya church online, berarti ada 30.000 lebih. Dari mana itu orang-orang yang memerlukan Tuhan? Saya berdoa supaya setiap saudara, kalau mau tidak tergoncang, di saat diberkati, di saat dipakai Tuhan, tetap cari Tuhan jadi andalan kita satu-satu. Aman di tengah goncangan. Dan kalau diberkati Tuhan, saudara harus love people, mengasihi. Ada orang bertanya, bilang gini kepada saya, Pak, saya memang melayani di kota Tangerang ini, melayani orang-orang miskin. Dan dari banyak sekali orang miskin itu, karena kita layani, kita kasih kerjaan, kita tolongi, kita sekolahin anaknya, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka percaya Tuhan dan mereka diselamatkan. Dan sekarang ada yang di Karsel, ada yang di kebaktian di gereja. Ada banyak pendeta bilang kepada saya, Pak, apa itu enggak pemborosan tuh? Bapak kasih makanan sembako tuh. Ya, menurut mereka pemborosan. Kalau buat saya bukan pemborosan, investasi dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu kalau keluar tidak selalu pemborosan. Kalau untuk investasinya untuk orang dan untuk Tuhan, itu bukan pemborosan, tapi investasi. Saudara, pada waktu saya nolongin orang-orang yang sakit, lurah berkata begini, Pak, kenapa nggak bikin klinik? Aduh, gereja di kala itu memberi pengobatan aja, sebulan sekali aja udah berat. Sekarang harus memberikan klinik, harus tiap hari ngobatin orang di kampung. Tapi saya kerjakan step by step. Tetapi dengan semakin ada orang semakin diberkati, semakin lupa bahwa cara kerja surga itu love God, mengasihi Tuhan, dan yang kedua apa, saudara? Mengasihi sesama. Seberapa? Tidak usah besar-besar. Semakin besar kita diberkati Tuhan, harus semakin besar pula kita harus rela dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Sebab Matius pasal 6 ayat 10, Alkitab tulis gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Banyak orang tidak mengerti ayat ini. Maksudnya Tuhan berdoa begini, di surga itu ya, nggak ada penjahat. Di surga itu ya, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang miskin. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia lihat banyak penjahat, banyak orang suka nipu, banyak orang miskin. Yesus bilang gini, kamu berdoa ya, aku sudah memulai membangun kerajaan Allah. Keselamatan sudah selesai, tapi waktu membangun kerajaan Allah, aku belum selesai.
Makanya kamu harus berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya Tuhan ingin supaya gereja melanjutkan misi estafet. Misi Yesus di muka bumi. Apa itu Pak? Tadi, love God and love people. How to establish the kingdom of God on earth? Dua cara. Love God and love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi itu yang pertama. Jadi pertanyaannya, Pak, saya kalau di tengah goncangan tergoncang. Tinggal redefinisi ulang. Jangan-jangan bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita tidak memakai nilai kerajaan dan tidak memakai cara surga beroperasi. Yang kedua, kenapa sih goncangan bisa terjadi? Supaya saudara dan saya ini belajar memiliki sense of crisis. Banyak ya orang percaya itu tidak mengenali atau tidak mengerti sense of crisis. Pak, sense of crisis itu apa ya? Sense of crisis itu diajarkan Tuhan supaya setiap orang percaya itu seberapa berkat yang diberikan itu harus nih cara ngelolanya ya. Harus memberi perpuluhan supaya surga terbuka. Harus ada benih yang ditabur supaya ada pelipat gandaan. Harus ada saving. Setiap bulan harus ada saving yang ditabung. Kenapa Pak yang ditabung? Sebab ada satu hari kita akan mengalami yang namanya krisis. Loh, ada pendeta datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak, dia agak marah-marah datang kepada saya karena saya mengajar dia supaya menabung. Dia bilang gini, Pak, Bapak ini kurang beriman ya. Kenapa kok kurang beriman? Karena Bapak mengajarkan menabung. Terus saya tanya, Pak, di Alkitab itu burung pipit tidak usah menabung, dipelihara oleh Tuhan. Masa kita harus menabung? Bapak kurang beriman. Lalu saya jawab, ya kalau burung pipit dipelihara, kamu bukan burung pipit. Kamu anak Allah. Kamu punya hikmat. Kamu dikasih kepandaian. Kamu dikasih firman. Burung pipit gak bisa baca. Saudara, tahu nggak? Dia yang marah-marah itu, gerejanya kehabisan duit, dan akhirnya nggak bisa nyewa, dan akhirnya gulung tikar. Kenapa? Dia nggak punya sense of crisis. Pak, maksudnya kenapa? Iya, orang Israel pernah diajar Tuhan. Waktu dia di padang gurun, di tengah krisis, diajari Tuhan. Hari pertama kamu ambil segomer mana, kedua, tiga, empat, kelima, satu gomer. Karena hari ke-6, disuruh ngambil 6 gomer. Waktu dia ngambil 6 gomer, kenapa? Dia ambil suruh hari ke-6, suruh ambil 2 gomer. Karena hari ke-7 tidak ada. Kalau saya terjemahkan sekarang, hari 7 gak ada berkat datang. Atau dengan kata lain, ada masa-masa di mana itu krisis. Nah, kalau kita tidak punya saving, semua berkat diciak semua, maka apa yang terjadi? Begitu ada krisis, banyak orang nggak siap. Itu sebabnya saya keliling, ya, saya udah ngajarkan berulang-ulang, tapi masih ada juga orang-orang yang tidak. Saudara ya, mau gaji 1 juta, tetap harus saving. Mau gaji 2 juta, harus tetap saving. Mau gaji 10 juta, ya harus punya saving. Mau gaji 500, ya harus saving. Karena itu caranya Tuhan menolong kita pada waktu krisis. Makanya kalau saudara lihat bagaimana Yusuf mengelolanya. Dia simpan supaya pada waktu krisis, pada waktu susah, ada bahan makanan yang dibagikan. Nah, Pak, bagaimana supaya saya bisa memiliki sense of crisis? Nomor 1,
Anda mesti belajar punya saving. Anggaplah 2A. Anda punya saving setiap bulan. 2. Saudara harus belajar cukup hemat atau belajar mengelola keuangan dengan baik. 3. Jangan hidup berpoya-poya. Kalau saudara, jangan hidup berpoya-poya kalau saudara diberkati. Banyak orang baru diberkati sedikit, wah, naik. Nih ya, diberkati sedikit, naik. Kehidupannya naik. Naik sedikit, pengeluarannya naik. Itu Anda nggak punya sense of crisis. Kalau diberkati naik, hidup biasa aja. Naik lagi, biasa aja. Naik lagi, biasa aja. Waktu orang lain krisis, kita biasa aja. Orang lain kolaps, kita nggak kolaps. Kenapa? Kita belajar. Tuhan ngajari kita punya sense of crisis. Orang yang punya sense of crisis, yang punya hikmat tinggi itu Yusuf. Itu sebabnya saya memulai dari 34 tahun yang lalu. Dari saya belum jadi pendeta, saya masih kerja biasa. Saya masih kuliah. Saya belajar dari Yusuf. Yusuf itu menyisakan 20% atau 1/5. Jadi 10% per puluh Anda jelas. Saya selalu menyediakan 10% untuk benih. Untuk apa? Untuk pelipat gandaan aset. Kenapa gereja kita juga melakukan? Saya suruh pokoknya semua businessman, kalau kamu tidak mau kolaps, kayak Yusuf, belajar. Jangan sentuh tuh yang 20%. Dan 10% kasih saving. Saudara punya sense of crisis. Jadi ngelola dengan benar, hidup sederhana. Ini tak ceritain ya. Saya itu nggak pernah beli mobil, saudara. Setiap kali ada jemaat lihat saya naik mobil, besoknya dia beli mobil. Dia bilang, saya belikan mobil untuk Bapak ya. Sebenarnya saya sih kuat beli mobil sih sebenarnya. Bukannya nggak kuat, gereja beli juga kuat. Tetapi saya mau belajar hidup sederhana. Hidup apa adanya, gitu. Kalau dikasih, kita pakai, dikasih. Besoknya lagi ada yang ngasih lagi. Ya bukan salah saya. Ya saya dikasih, tak pakai. Tapi saya harus hidup sederhana. Apalagi hidup besar pasak daripada tiang. Wah, itu bahaya banget. Gak usah ada krisis. Udah krisis sendiri tuh. Orang yang tahan di tengah krisis adalah orang yang punya sense of crisis. Yang ketiga, kenapa goncangan diizinkan Tuhan? Hagai pasal 2 ayat 7-9. Supaya harta kekayaan bangsa-bangsa itu pindah ke rumah Tuhan. Tuhan berkata gini, aku sengaja menggoncangkan langit dan bumi supaya yang bagus, harta yang indah, emas dan perak, milik bangsa-bangsa bisa berubah. Saudara, ini ya, kalau Anda punya barang di atas meja, terus kemudian tidak ada goncangan, kira-kira bisa pindah nggak barang-barang di atas meja itu? Nggak mungkin pindah. Kecuali kalau Anda balikin itu meja, baru pindah itu. Lewat goncangan, baru ada perpindahan. Mari katakan bersama saya, tanpa goncangan, tidak ada perpindahan. Dengan goncangan, ada perpindahan. Jadi kalau ada goncangan, siap-siap. Ada berkat yang akan datang. Kemarin, saya ceritain aja. Saya kemarin ada orang Amerika datang ke Tangerang, ke Indonesia lah. Dia bilang gini, saya mencari gereja yang mempunyai pelayanan untuk touch atau jamah komunitas, khususnya orang-orang yang susah. Lalu kemudian saudara, saya
nggak tahu bagaimana tim itu datang, dia spend waktu 3 hari, dia mau kunjungan ke gereja-gereja. Tapi ketika datang ke gereja kita, lalu kemudian dia interview saya, 1,5 jam dia interview, saya ceritakan, maka kemudian dia melihat semua pelayanan kita. Mulai dari pelayanan orang miskin, pelayanan orang gila, anak jalanan, panti asuhan, klinik, kemudian sekolah. Maka kemudian dia masuk ke rumah sakit. Waktu dia masuk rumah sakit, dari pelayanan yang paling kecil sampai pelayanan yang memerlukan cost paling besar, dia tiba-tiba berhenti dan dia bilang gini, saya boleh nggak, saya 3 hari mau lihat semua pelayanan kamu. Jadi 3 hari dia pergi pelayanan, dia cuma lihat pelayanan-pelayanan itu, lalu kemudian dia sepanjang 3 hari meneteskan air mata, hanya karena dia melihat apa yang kita kerjakan. Saudara kalau tanya, kenapa sih Bapak boros banget gitu? Bukan boros, investasi. Tiba-tiba si orang Amerika bilang, Pastor, kalau gitu saya mau kirim ya 1 kontainer medical equipment. Saya kirim dari Amerika. Waduh. Saudara, saya mau bilang iya apa enggak apa iya gitu kan ya. Saya jawab iya aja. Pasti bisa nggak masuk? Saya jawab iya aja. Belum ngerti kan? Belum pernah. Begitu dikirim saudara, 40 feet. 40 feet, besar sekali. Lalu dia bilang gini, Pastor, ini untuk menaikkan rumah sakit 2 lantai lagi supaya bisa menampung pelayanan lebih besar lagi. Saya bilang oke. Begitu nyampe Tanjung Priok, urus lama sekali saudara. Baru keluar kemarin. Keluar kemarin di tengah corona. Saya sampai nangis dan saya bilang, kenapa sih kok di tengah krisis? Ada pendeta datang kepada saya. Dia bilang gini, Pak Wiryo itu ya, orang lagi sibuk corona, orang lagi ketakutan semua, masuk dia, malah Bapak itu terima 1 kontainer 40 feet. Saudara, kalau saudara dan saya ini mau mengikuti standar operation procedure kerajaan surga, di tengah goncangan, justru harta kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir ke rumah Tuhan. Oh, kalau itu ke gereja, Pak. Rumah Tuhan itu ada 4. Rumah Tuhan yang pertama, 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus. Jadi kalau gitu rumah Tuhan, harta kekayaan akan datang ke rumah Tuhan, artinya datang ke rumah pribadimu masing-masing. Kedua, Mazmur pasal 127 ayat yang pertama bilang gini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah bicara apa? Rumah tangga. Kalau bukan Tuhan membangun rumah, berarti rumah keluarga. Wow, berarti keluarga juga menjadi sasaran Tuhan. Harta kekayaan bangsa-bangsa bisa datang. Saya dengar kesaksian di tengah goncangan seperti ini. Saya dengar kesaksian banyak jemaat yang justru mereka mendapatkan harta kekayaan bangsa-bangsa yang tidak mungkin, impossible. Dia justru malah ekspor ke Inggris, ekspor ke Cina, ekspor. Dan di tengah goncangan dari tahun 2015, orang lain pada mengalami krisis. Justru mereka diberkati. Kenapa? Dia menerapkan prinsip yang saya katakan tadi. Yang ketiga, anggaplah rumah Tuhan yang pertama tadi Anda pribadi, yang kedua keluarga, yang ketiga ada pekerjaan saudara atau bisnis saudara, dan yang keempat adalah rumah Tuhan adalah gereja. Jadi sudah waktunya GCC itu menjadi sasaran Tuhan untuk diberkati. Pak Amen nggak ada Albert, Pak Albert nggak ada Amen. Oh, Pak Amen nggak ada Albert. Amin. Gitu dong Pak Albert. Supaya nanti dari China datang Pak Albert. Amin. Semangat, gereja juga jadi sasaran Tuhan. Di rumahnya Ai juga jadi sasarannya Tuhan. Amin. Harta bangsa, kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke rumah. Terakhir. Yang pertama tadi apa? Kenapa ada krisis?
tidak tergoncang akan tertampi. Supaya Tuhan lihat mana yang tergoncang, mana nggak tergoncang. 2, kenapa ada goncangan? Harus punya sense of crisis. Supaya saudara belajar punya sense of crisis. Yang ketiga, kenapa ada goncangan? Supaya harta kekayaan bangsa-bangsa pindah ke dalam rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu bukan gereja. Rumah Tuhan dia dirimu, keluarga, pekerjaan, bisnis. Yang terakhir, kenapa sih Pak ada goncangan? Ada orang yang berkata itu wabah, boleh. Dari segi mana aja saudara lihat, antara pencobaan dan ujian itu dari sisi mana, kayak uang itu saudara, kayak gitu. Ada orang berkata, waktu Pak Niko menyebut lagu Ujilah Aku tuh, banyak orang protes, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Padahal itu biblical loh. Orang marah, masa minta dicobai? Ujian dan cobaan itu cuman kayak gini, dari mana Anda memandang? Kalau Anda memandang dari sisi Tuhan, maka itu ujian. Ini ujian. Tapi kalau saudara melihat dari sisi setan, maka ini pencobaan. Orang berkata ini hukuman. Dari mana? Sisi mana? Sisi setan yang mendatangkan wabah besar. Tapi kalau dari Tuhan, dia mau upgrade iman saudara. Yang terakhir, kenapa ada goncangan? Yang keempat adalah supaya ada penuaian besar. Mana ada Yoel pasal 2, ayat 28 sampai 32. Mana mungkin ada orang berseru pada Tuhan? Mana mungkin? Mana mungkin ada revival? Mana mungkin ada hujan lebat? Ya, ini analogi ya. Mana mungkin ada hujan lebat tanpa awan gelap? Impossible. Mana mungkin ada revival tanpa ada masa sukar? Impossible. Saya baru dapat cerita, ada seorang ateis di Italia. Dia seorang dokter, begitu lihat kegoncangan di Italia, lalu kemudian dia berkata gini, kayaknya saya ini perlu minta pertolongan Tuhan. Orang ateis kenal Tuhan gara-gara corona, saudara. Nah, saya mau membacakan sebuah nubuatan. Dan nubuatan ini adalah nubuatan yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan tahun 1986. Namanya David Wilkerson. Hamba Tuhan ini respect banyak hamba Tuhan. Saya bacakan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Aku melihat tahun 86, beliau udah meninggal. Aku melihat sebuah wabah melanda dunia. Sehingga bahkan gereja-gereja, pemerintahan itu tutup. Wabah ini melanda kota New York dan menggoncangkan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika itu wabah sekarang itu terbesar itu di New York, sampai dia lockdown di New York. Ini orang Amerika ya. Wabah itu memaksa orang percaya yang malas berdoa jadi rajin berdoa. Wih, keren kan? Orang yang malas berdoa menjadi pendoa yang radikal. Wow. Orang yang malas baca Alkitab jadi baca Alkitab sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh melayani jadi sungguh-sungguh melayani. Dan pertobatan terjadi di mana-mana, bahkan hamba Tuhan dari mimbar akan menyerukan ini. Dan dari sini semuanya akan muncul kebangunan rohani yang ketiga yang akan menyapu Amerika dan dunia. Waktu saya membaca ini, semua hamba Tuhan bernubuat ini. Membaca nubuatan dia, disimpan udah lama, 86 sampai hari ini tuh Mbak. Sampai dia meninggal, ada orang berkata, mana nubuatan lu? Saudara, kalau sekarang ya, kalau nubuatan itu, bagian pertama bahwa akan ada wabah terjadi, kira-kira lanjutannya terjadi nggak? Bahwa akan ada penuaian
di pada Pentakosta ketiga. Itu terjadi. Saya percaya sebentar lagi, GCC nggak sekali kebaktian, GCC bakal 5 kali kebaktian. Amin. Amin, amin. Bahkan nggak cukup. Amin. Kenapa? Karena goncangan. Kalau goncangan orang cari Tuhan, tanpa goncangan orang tidak cari Tuhan. Selamat malam Intan, baru kelihatan mukamu Intan. Ada Pak dari Mukanya, tadi. oh ada ya, mukanya Albert menutupi muka kamu. Jadi, dengan kata lain, jangan ketakutan di tengah goncangan. Justru di tengah goncangan kita menanti-nantikan bahwa akan ada hujan yang besar. Ada pertobatan yang besar, dan disinilah perlunya saudara bersukacita karena orang lain cuma lihat awan gelap. Saudara dan saya udah tahu habis awan gelap ada hujan berkat dan hujan tuayan. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Sorry kalau lewat 5